sila kita tahu, 5 sila. Jika diperas, maka dia akan menjadi trisila. Nah, saya kira itu yang harus dianggap sebagai hadiah dari pemerintah terhadap bangsa ini, hadiah dari pemerintah terhadap bangsa ini. Ternyata orang yang dulu-dulunya anti Pancasila sekarang rame-rame membela Pancasila. Yang dulu-dulunya anti Pancasila sekarang rame-rame membela Pancasila. Itu jargonnya komunisme tuh, class and straight, vertikal. Ayo, yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau cara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita. Bukan urusan khilafah di sini. Khilafah udah selesai. Yang namanya pimpinan orang-orang yang katanya dulu mengadopsi atau merangkul pemikiran khilafah itu sekarang sudah ada di tempatnya Jokowi kok, di tempatnya Presiden Jokowi kok. Orangnya ada di situ kok. Bisa dicek sendiri. Tapi itulah, ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran, dan lagi sebagainya. Dan ini adalah demokrasi, buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal, kapitalistik. Ini nggak sesuai dengan ajarannya Bung Karno. Bahwa dia sadar gitu, makanya saya bilang itu biang kerusuhannya itu mega. Dan ini membuka peluang komunisme. Nah ini mana keadilan hukumnya di sini kemana? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak negara dong, hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum langsung dituduh makar. Kalau mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah. Pancasila adalah rumah kita bersama. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Dan akan saya hajar kalau diperlukan. Negara Pancasila ini sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, kalau seperti itu ya kita kebuk. Tapi jangan lupa, Anda adalah petugas partai. Saya jengkelnya di situ. Kenapa nggak punya perasaan? Rahmawati mengatakan RUU BPIP abal-abal dan menabrak tata cara. RUU BPIP, pengamat mengatakan rakyat harus belajar sejarah kelicikan komunis. RUU haluan ideologi Pancasila ditolak berbagai kalangan, terutama kalangan agamawan yang khawatir bila diundang, RUU itu akan menjadi pintu masuk bagi komunisme dan PKI. DPR menyetujui penolakan itu dan membatalkan pembahasan RUU yang diajukan PDI Perjuangan itu. Di saat bersamaan, DPR menerima RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diusulkan pemerintah. Tidak dapat dihindarkan kesan bahwa RUU BPIP ini hanya sekedar menggantikan RUU HIP sebagai langkah kompromi. Keberatan kelompok pendentang RUU HIP diakomodasi di RUU BPIP. Rakyat harus belajar sejarah kelicikan komunis ketika RUU BPIP diajukan pemerintah sebagai pengganti RUU HIP. Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada Suara Nasional Sabtu 18 Juli mengatakan, kita jangan ditipu diktum TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tahun 1966 dalam RUU BPIP. Gerakan komunis syarat dengan bohong. Sebelum 1 tahun G30 SPKI, Soekarno dipuji dan diberi berbagai gelar DNID bicara Pancasila. Amir mempertanyakan, BPIP dibentuk dengan undang-undang padahal Pancasila itu ibaratnya iman. Kenapa iman dibina lagi? Mendegradasi Pancasila, keberadaan BPIP menjadikan Pancasila menjadi objek padahal harus sebagai subjek. Menurut Amir, dalam RUU BPIP mencantumkan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tahun 1966 menjadi dasar menyalahkan PDIP maupun partai-partai yang menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina atau PKC.
Agar RUU BPIP itu diterima, Jokowi harus menyatakan PDIP dan partai-partai yang kerjasama dengan Partai Komunis Cina itu kejahatan negara. Agar publik menerima RUU BPIP, Jokowi harus menyatakan kerjasama PDIP dengan PKC melanggar konstitusi negara. Begitulah jelas Amir Hamzah. TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 yang melarang ideologi komunisme dimasukkan sebagai pertimbangan dalam RUU ini. Lalu, istilah Trisila dan Ekasila yang ada di RUHIP tidak dicantumkan di dalam RUU BPIP. Skenario membatalkan RUHIP dan menerima RUU BPIP ini di sisi lain menimbulkan persoalan baru. Menurut pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, RUU BPIP ini adalah langkah abal-abal yang menabrak tata cara penyusunan undang-undang. Menurut Putri Bung Karno ini, RUU BPIP adalah pesanan politik khusus untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi BPIP yang didirikan Presiden Joko Widodo melalui penetapan Presiden nomor 7 tahun 2018. Seharusnya undang-undang disusun baru kemudian lembaga dibentuk sebagai pelaksanaan dari undang-undang. Ujar Rahma dalam perbincangan dengan redaksi kantor berita politik Ermol. Dia mencontohkan apa yang dilakukan Presiden SBY di masa lalu saat hendak membentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Pemerintah lebih dulu mengusulkan RUU setelah RUU disahkan menjadi undang-undang. Baru kemudian lembaga One Team Press dibentuk. Rahma juga mengingatkan bahwa proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengajuan dan pembahasan RUU bisa dilihat di dalam pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74. Berdasar ketentuan tersebut, proses pembentukan sebuah undang-undang dilakukan dalam 6 tahap awal. Yang pertama, sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD. Kedua, RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait. Ketiga, RUU kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya yang keempat, RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu menjadi Undang-Undang serta RUU Pencabutan RUU atau Pencabutan Perpu. Yang kelima adalah pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Dan yang terakhir, keenam, di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih. Itu jargonnya komunisme tuh, class and straight, vertikal. Ayo, yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau cara begini. Ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita. Bukan urusan khilafah di sini. Khilafah udah selesai. Yang namanya pimpinan orang-orang yang katanya dulu mengadopsi atau merangkul pemikiran khilafah itu sekarang sudah ada di tempatnya Jokowi kok, di tempatnya Presiden Jokowi kok. Orangnya ada di situ kok. Bisa dicek sendiri. Tapi itulah, ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran, dan lagi sebagainya. Dan ini adalah buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal, kapitalistik nih. Ini nggak sesuai dengan ajarannya Bung Karno. Bahwa dia sadar gitu, makanya saya bilang itu biang kerusuhannya itu Mega. Dan ini membuka peluang komunisme. Nah ini mana keadilan hukumnya di sini kemana? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak negara dong, hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum langsung dituduh makar. Kalau mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah. Pancasila kita tahu 5 sila. Dikadipras maka dia akan menjadi trisila. Pancasila adalah rumah kita bersama. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Dan akan saya hajar kalau diperlukan. Negara Pancasila ini sudah final.
tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, kalau tadi seperti itu ya kita gebuk. Tapi jangan lupa Anda adalah petugas partai. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan?